Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat kari papusing, salah satu jenis pastel yang kulitannya berlayer-layer atau berlapis-lapis. Isiannya menggunakan sayur wortel dan juga kentang, dengan ditambahkan bumbu kari rasanya gurih dan juga enak. Tekstur kulitannya renyah meskipun kondisinya sudah dingin. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama kita buat isian kari papnya terlebih dahulu. Lelehkan secukupnya margarin, kemudian kita tumis bawang putih dan juga bawang merah yang sudah dicoper atau sudah dihaluskan. Di sini saya gunakan masing-masing 4 siung bawang merah dan juga bawang putih. Setelah matang kemudian masukkan wortel dan juga kentang yang sudah dicuci bersih, sudah dikupas dan sudah dipotong dadu seperti pada video. Masing-masing untuk sayur kentang dan juga wortel saya gunakan 3 buah dengan ukuran sedang. Untuk potongan wortel dan juga kentang bisa dipotong dadu kecil jika ingin dihasilkan isian yang lebih banyak. Tumis hingga wortel dan juga kentang setengah matang, kemudian masukkan ayam yang sudah disuwir. Saya gunakan sekitar 100 gram. Kemudian saya tambahkan setengah blok bumbu kari. Agar isian kari pap semakin gurih dan juga creamy, di sini saya gunakan 200 ml susu cair full cream. Namun penambahan susu full cream ini bisa di skip atau bisa digantikan dengan menggunakan air biasa jika teman-teman tidak suka dengan rasa creamy yang dihasilkan. Kemudian seasoning dengan menggunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan secukupnya lada bubuk. Aduk dengan menggunakan spatula hingga seasoning dan juga bumbu benar-benar tercampur merata. Masak isian kari pap hingga benar-benar matang dan kandungan susu atau kadar susu yang kita gunakan sudah menyusut atau hingga tanak, agar nantinya isian tidak mudah basi. Pada pembuatan isian kari pap, kita masak dengan menggunakan api kompor sedang cenderung kecil agar nantinya wortel dan juga kentang bisa matang merata. Setelah isian kari pap benar-benar kering atau menyusut untuk susu yang digunakan, kemudian matikan kompor dan tiriskan isian di atas piring. Angin-anginkan hingga isian benar-benar dingin. Lanjut kita buat kulitannya. Kita buat adonan A terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih dan kering, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula halus, serta kemudian kita aduk dengan spatula asal tercampur rata. Kemudian tambahkan 85 margarin dan aduk hingga benar-benar tercampur merata. Jika margarin dan juga tepung terigu sudah tercampur merata, kemudian masukkan 100 ml air es atau air dingin. Kita tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Penambahan air dingin atau air es ke dalam tepung dilakukan secara bertahap agar nantinya dihasilkan konsistensi adonan atau tekstur adonan yang sangat pas. Jika adonan A terasa berat, diaduk dengan menggunakan spatula, kemudian kita lanjutkan uleni sebentar dengan menggunakan tangan bersih. Setelah adonan A tercampur merata dan teksturnya sudah pas seperti pada video, kemudian kita bungkus dengan menggunakan plastik wrap, istirahatkan selama 30 menit agar nantinya adonan lebih rileks serta mudah dibentuk. Lanjut kita buat adonan B atau adonan minyak. 100 gram tepung terigu masukkan ke dalam wadah yang sama, kemudian tambahkan 43 gram minyak goreng. Selain menggunakan minyak goreng, pada pembuatan adonan B ini bisa digunakan margarin sebagai pengganti minyak goreng. Fungsi dari adonan B atau adonan minyak ini nantinya akan membuat lapisan atau layer menjadi terpisah. Aduk dengan menggunakan spatula hingga tepung dan juga minyak tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian bungkus menggunakan plastik wrap dan istirahatkan selama 30 menit. Untuk kedua adonan, kita istirahatkan masing-masing selama 30 menit. Adonan A dan B selesai, kemudian kita olah menjadi kulitan kari papnya. Keluarkan dari plastik wrap untuk adonan A,
Bagi menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian untuk adonan B juga dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Setelah kedua adonan dibagi menjadi 4 bagian sama besar, kemudian jangan lupa untuk ditutup menggunakan plastik wrap agar nantinya adonan tidak kering. Kita ambil terlebih dahulu satu adonan A, kemudian kita pipihkan. Pada pembuatan pastel kari pap ini memang untuk tahapannya hampir sama dengan pembuatan pastel biasa, namun yang membedakan hanya pada kulitannya saja. Pada pembuatan pastel kari pap pusing, tentunya harus ditambahkan adonan B atau adonan minyak agar dihasilkan layer yang berlapis-lapis dan juga terpisah. Setelah adonan A dipipihkan, kemudian letakkan adonan B di atas adonan A. Tutup menggunakan adonan A dan rapatkan seperti pada video. Pastikan untuk adonan B tidak ada yang bocor atau keluar dari adonan A. Bulatkan dan istirahatkan, kemudian kita lanjutkan dengan adonan yang lain. Setelah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan adonan yang pertama kali kita bulatkan. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti pada video. Pastikan saat menggilas adonan jangan terlalu ditekan, agar nantinya adonan B atau adonan minyak tidak keluar atau bocor dari adonan A. Gilas melebar dengan ketebalan kurang lebih 5 mili, kemudian kita gulung dari bawah ke atas. Untuk gulungan pertama ini pastikan benar-benar rapat agar nantinya dihasilkan layer atau lapisan kulitan yang sangat banyak. Setelah digulung, kemudian kita pipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Dan tentunya perlu diingat saat menggilas adonan jangan terlalu ditekan. Gilas adonan memanjang dengan ketebalan kurang lebih 1 cm, kemudian gulung kembali dari bawah ke atas seperti pada video. Pada pembuatan kulitannya pertama ini bisa kita lihat untuk adonannya sedikit sobek. Ini membuktikan bahwa pada saat menggilasnya terlalu ditekan. Namun hal ini tidak jadi masalah, kemudian kita lanjutkan dengan menggulung adonan hingga benar-benar rapat. Rapatkan dan rapikan bagian ujung gulungan agar nantinya saat adonan kulitan dibagi benar-benar memiliki ketebalan yang sama. Kemudian kita istirahatkan kembali dan tutup menggunakan plastik wrap. Lanjutkan dengan adonan yang lain. Dengan cara dan perlakuan yang sama, kemudian kita lanjutkan adonan hingga benar-benar habis tergulung sempurna. Proses penggulungan adonan kulitan ini disebut dengan proses laminasi. Proses laminasi ini akan menghasilkan layer atau lapisan pada kulitan kari pap. Ambil satu adonan kulitan yang sudah digulung, kemudian bagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Setelah dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian kita rapikan dan rapatkan gulungan adonan kulitan. Ambil satu adonan kulitan yang sudah dibagi, kemudian pipihkan seperti pada video. Kemudian lanjut pipihkan dengan menggunakan rolling pin. Saat proses memipihkan dengan menggunakan rolling pin, jangan terlalu tipis untuk kulitannya agar nantinya isiannya tidak bocor saat digoreng. Dan ini bisa kita lihat untuk kulitannya hasilnya berlapis-lapis dan juga berlayer. Setelah kulitannya dipipihkan, kemudian kita lanjut isi dengan menggunakan isian kari pap. Di sini saya tambahkan isiannya sekitar 1,5 sendok makan. Dan tambahkan telur yang sudah direbus. Untuk satu telur ini saya bagi menjadi kurang lebih 6 bagian.
Kemudian tutup isian dengan cara merekatkan kedua ujung kulitan seperti pada video. Cubit perlahan bagian ujung kulitan agar bisa merekat. Setelah ujung kulitan bisa benar-benar merekat, kemudian kita pipihkan bagian ujungnya seperti pada video. Kemudian kita pilih bagian ujung kulitan seperti pada pembuatan pastel. Dengan cara cubit, tarik, dan rekatkan, cubit, tarik, dan rekatkan, ulangi hingga selesai. Dan sedikit tips agar dihasilkan pilihan yang rapi, pilihan harus benar-benar bersambung. Jangan berhenti di tengah-tengah pilihan sebelum sampai ujung kulit pastel atau karipap. Dan seperti inilah hasilnya, bisa kita lihat untuk pilihannya sangat rapi. Dan jika ada kulitan karipap yang terbuka, bisa kita cubit-cubit seperti pada video. Nah, seperti inilah hasilnya. Terlihat rapi dan juga layernya sangat jelas. Kemudian kita lanjutkan dengan cara yang sama hingga adonan terisi semua dengan isian karipap. Dari resep yang digunakan dihasilkan 15 pieces karipap pusing yang siap digoreng. Seharusnya bisa menghasilkan 16 pieces karipap, namun 1 pieces karipap menghasilkan kulitan yang tipis sehingga saya gabung. Panaskan secukupnya minyak goreng, kemudian kita goreng karipap yang sudah diberi isian. Usahakan saat menggoreng karipap gunakan minyak yang cukup banyak dan juga panas, agar nantinya karipap bisa terendam semua sehingga menghasilkan karipap yang matangnya merata. Pada saat menggoreng karipap, gunakan api sedang cenderung kecil agar nantinya kulitan karipap bisa matang merata hingga ke dalam. Jika satu sisi karipap sudah terlihat sedikit kering, kemudian kita balik dan kita lanjutkan goreng hingga benar-benar matang, berwarna coklat keemasan seperti pada video, kemudian kita angkat karipap dan kita sisihkan. Dan inilah hasil dari karipap yang sudah digoreng. Warnanya sangat cantik sekali, coklat keemasan, dan bisa kita lihat untuk kulitannya berlayer-layer. Serta tekstur dari kulitannya menyerupai kulitan pastel, terlihat beruntusan dan juga sangat renyah. Karipap pusing ini memang sangat cocok sekali dijadikan sebagai ide camilan saat santai maupun ide isian snack box. Tentu rasanya sangat enak dan juga gurih. Ini saya coba ambil satu, bisa kita lihat untuk teksturnya berlapis-lapis untuk kulitannya, dan pilihannya pun sangat rapi. Serta bisa kita lihat untuk isiannya tidak ada bocor dan kulitannya tidak ada yang sobek. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, and happy cooking!